Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita lanjut kepada materi berikutnya pada KD bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Kemarin kita telah menyelesaikan tentang bilangan berpangkat. Selanjutnya kita lanjut kepada bentuk akar. Nah, ternyata bilangan berpangkat dan bentuk akar itu mempunyai hubungan seperti ini. Jadi kalau A pangkat M per N itu bisa kita tulis akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, itu sekilas masih kita lihat hubungan antara bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya, anak-anak sekalian, kita lanjut kepada bentuk akar. Untuk memahami definisi bentuk akar, kita perhatikan contoh berikut. Akar 1 sama dengan 1, kemudian yang B akar 2 sama dengan 1,414 sekian-sekian. Kemudian yang C akar 3 1,7320500 seterusnya. Kemudian akar 4 sama dengan 2, tidak ada koma di angka di belakang koma. Kemudian yang E akar 8 2,82 sekian-sekian. Kemudian F akar 25 ya sama dengan 5, juga tidak ada angka di belakang koma. Dari contoh di atas, maka yang merupakan bentuk akar yang mana kira-kira? Ya, yang merupakan bentuk akar, yang merupakan bentuk akar adalah B, C, dan E. Kenapa? Kalau Anda perhatikan B, ya, kita perhatikan yang B, C, dan E ternyata mempunyai angka di belakang koma yang tak berhingga. Kemudian A, D, dan F bukan. Kenapa? Yang tahu? Ya, karena masing-masingnya akarnya langsung ditemukan seperti yang akar 1 ya 1, tidak ada angka di belakang koma. Begitu juga dengan akar 4, akar 25, dan seterusnya. Akar 36 juga. Akar 36 ini sama dengan 6. Nah, itu kira-kira. Jadi berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk akar adalah suatu bilangan yang nilai akarnya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma. Saya kira cukup jelas. Menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar dapat dilakukan dengan cara mengubah bilangan dalam akar tersebut menjadi perkalian dua bilangan, di mana bilangan 1 dapat ditentukan nilai akarnya secara langsung, sedangkan bilangan yang lain merupakan bentuk akar. Contoh ya, akar 8. Akar 8 itu merupakan perkalian antara angka 4 dengan 2. Karena 4 ini 2 kali 2, maka bisa keluar dari akar, sehingga kita tulis 2. Sementara angka 2 yang ini karena tidak ada pasangan tetap dalam akar. Jadi angka 2 ini karena ada pasangannya, sama-sama 2 kali 2, boleh keluar dari akar. Yang berikutnya angka 48 ya, akarnya adalah kita tulis dalam bentuk perkalian dua bilangan 16 kali di 3. Ingat bahwa 16 ini adalah 4
4 kali 4, sehingga karena dia ada perkalian kembar 4 kali 4, boleh keluar dari akar, kita tulis 4. Sementara yang 3 ini tetap dalam akar, maka hasilnya adalah 4 akar 3. Selanjutnya akar 50. Akar 50 kita ubah menjadi perkalian dua bilangan, 25 kali 5. Ingat, akar 25 itu 5 kali 5 ya. Jadi akar 25 itu perkalian kembar 5 kali 5, maka boleh kita tulis, maka angka 5 kita boleh keluar dari akarnya, kita tulis jadi 5. Sementara angka 2 tetap dalam akar. Jadi akar 50 adalah 50 akar 2. Bagaimana dengan yang ini? Oke, untuk akar pangkat 3 dari 81 sama, kita ubah jadi perkalian dua bilangan, 27 kali 3. Ingat, ini adalah perkalian kembar 3, itu 3 kali 3 kali 3 kan 27. Nah, untuk keluar dari akar pangkat 3 ini kita harus punya kembar 3 kayak gini, baru boleh ditulis di luar akar, kita tulis 3. Sementara angka 3 yang ini, angka 3 yang satu lagi ini tetap dalam akar, sehingga kita tulis 3 akar pangkat 3 dari 3 gitu. Mengoperasikan bentuk akar, yang pertama penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Dua buah bilangan bentuk akar atau lebih dapat dilakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan jika akarnya sejenis. Jadi maksudnya begini, akarnya ini harus sama-sama C, nggak boleh di sini. Kalau di sini akar D, ya nggak bisa, harus sama-sama C, baru bisa dilakukan penjumlahan A tambah B akar C. Begitu juga dengan pengurangan, sini harus sama-sama akar C, baru bisa kita lakukan operasi pengurangan. Contoh yang pertama, 5 akar 2 ditambah 3 akar 2. Karena akarnya sudah sejenis, sama-sama akar 2, maka 5 dan 3 kita jumlahkan, maka 5 tambah 3 yaitu 8. Yang kedua, 6 akar 5 ditambah akar 5 dikurang 5 akar 5. Ini juga karena sudah sejenis, sama-sama akar 5, maka 6 ditambah 1 dikurang 5. Kita operasikan tambah dan kurang, jumlahan dan pengurangan. Kemudian di luarnya akar 5. 6 tambah 1 7 dikurang 5. Jadi 2 akar 5. Jadi intinya, kalau dia akarnya sudah jenis, bisa dilakukan operasi penjumlahan. Bagaimana dengan yang nomor 3? Akar 2 ditambah akar 3 ditambah akar 7. Tidak dapat disederhanakan. Kenapa? Karena akarnya tidak sejenis. Yang keempat, 2 akar 3 ditambah 7 akar 5 dikurang akar 3 ditambah 5 akar 5. Nah, ini yang sejenis bisa dijumlahkan. 2 akar 3 dengan min akar 3
Lalu untuk yang akar 5 yaitu 7 akar 5 dan 5 akar 5. Sehingga kalau dikelompokkan 2 dikurang 1, ini dia sama-sama akar 3. Selanjutnya yang sama-sama akar 5 yaitu 7 tambah 5. Perolehlah 2 kurang 1 1, kemudian 7 tambah 5 dapat 12. Nah, karena akarnya hasil penyederhanaannya adalah akar 3 tambah 12 akar 5, ini tidak bisa disederhanakan lagi karena akarnya sudah tidak sejenis. Selanjutnya akar 27 dikurang akar 300 ditambah akar 363 sama dengan berapa? Kita ubah akar 27 ini menjadi perkalian dua bilangan, yaitu 9 kali 3, dimana 9 akarnya 3 dan yang 3 ini tetap dalam akar. Kemudian akar 300 kita ubah jadi perkalian dua bilangan, yaitu 100 kali 3, 300 ya. Maka akar 100 adalah 10. Kemudian yang ini akar 3. Itu juga dengan 363 bisa dijadikan perkalian 121 dengan 3, hingga 121 itu akarnya adalah 11. Oke, dari hasil penyederhanaan bentuk akar, kita lihat bahwa ketiga-tiganya mempunyai akar yang sejenis, yaitu sama-sama akar 3. Sehingga 3 dikurang 10 min 7 ditambah 11. Min 7 ditambah 11 adalah 4. Contoh kedua, contoh berikutnya. Akar 48 ditambah akar 50 dikurang akar 12 ditambah 128. 48 ini merupakan perkalian 16 dikali 3 gitu ya. Jadi 16 nya akar dari 16 4, ini dia. Kemudian yang akar 50 adalah perkalian 25 dan 2, sehingga akar 25 adalah 5, sementara angka 2 nya tetap dalam akar. Berikutnya akar 12, yaitu perkalian antara 4 dan 3. Jadi 4 dan 3, 4 kali 3 kan 12. Angka 4 bisa ditentukan akarnya, yaitu 2. Kemudian 3 tetap dalam akar. Terakhir akar 128 kita ubah menjadi perkalian dua bilangan, yaitu 64 dikali 2. Akar 64 adalah 8, sedangkan angka 2 tetap dalam kurung. Kalau kita perhatikan ada dua jenis akar, yang pertama akar 3 dan akar 2 ya. Seperti aturan sebelumnya, kelompokkan yang akarnya sejenis sama-sama akar 3, yaitu 4 dan 2, sehingga 4 dikurang 2. Kemudian yang punya akar 2 yaitu 5 dan 8, sehingga kalau disatukan menjadi 5 tambah 8. 4 dikurang 2, 5 ditambah 8, 13 ya. Nah, sampai di sini karena akarnya bentuk akar, jenis akarnya sudah berbeda, akar 3 dan akar 2, ini tidak bisa dilakukan penyederhanaan lebih lanjut. Oke, penjumlahan dan pengurangan sudah. Kemudian kita lanjut kepada perkalian bentuk akar.
perkalian bentuk akar jika A adalah bilangan real, B juga bilangan real, dan C bilangan rasional bukan negatif, maka A kali B akar C sama dengan AB akar C. Begitu juga dengan yang berikutnya. Ini adalah perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Selanjutnya bentuk akar dikali dengan bentuk akar. Jadi kita lihat di dalam kotak ini, akar A dikali akar B, maka A dan B itu berada dalam satu akar. Jadi akar A kali B. Jadi A dan B dalam satu akar, yaitu A kali B. Seterusnya C akar D dikali E akar F, maka penyelesaiannya adalah C dikali E, yaitu ini. Kemudian yang dalam akar D dan F berada dalam satu akar, D kali F. Contoh 4 dikali 3 akar 2, ya kita kalikan aja ini bilangan hasilnya dengan bentuk akar 4 dikali 3, langsung hasilnya 12 akar 2. Jadi 4 dan 3 nya dikalikan. Berikutnya 8 akar 20. Karena akar 20 ini belum, bentuk akar yang belum sederhana, kita ubah dulu menjadi perkalian dua bilangan 4 dan 5. Akar 4 adalah 2, akar 4 itu 2 ya. Oke, sehingga akar 20 sudah kita sederhanakan menjadi 2 akar 5. Lalu kita selesaikan seperti yang pertama, yaitu 8 ini dikalikan dengan 2, dapatlah 16 akar 5. Yang ketiga, akar 6 dikali akar 5. Ya tinggal dikalikan aja, 6 dalam 6 dikali 5 ya, 30, akar 30. 3 akar 2 dikali 3 akar 5 sama dengan 9 akar 10. Jadi 3 dengan 3 nya dikalikan dapat 9. Lalu yang berada dalam akar 2 dan 5 itu dikalikan 2 kali 5 10. Sehingga hasilnya 9 akar 10. Berikut 2 akar 6 dikali dalam kurung akar 2 ditambah 5 akar 4. Kita gunakan sifat distributif, yaitu menyebarkan 2 akar 6 ini ke dalam kurung. Yang pertama sini ke akar 2, yaitu 2 akar 12 ya. 12 ini dapatnya dari 6 kali 2, dapatnya 2 akar 12. Berikutnya 2 akar 6 dikalikan dengan 5 akar 4. Mana datang dapatnya 10? Dapatnya 10 adalah 2 dikali dengan 5, 10. Sedangkan akar 24 adalah akar 6 dikali dengan akar 4. Dapatlah akar 24. Nah, jika disederhanakan akar 12 itu kan 4 kali 3 ya. 4 kali akar 4 adalah 2. Dan akar 3 nya kita dalam akar. Itu juga dengan 24. 24 itu kan 4 kali 6. Ya. 24 ini 4 dikali 6. Makanya akar 4 adalah 2. Sedangkan 6 tetap dalam akar. Oke, kita selesaikan perkaliannya 4 akar 3 dan 20 akar 6. Soal berikutnya, akar 2
kurang akar 3 dikali dalam kurung akar 2 ditambah akar 3. Ya, caranya yang pertama, akar 2 ini dikalikan dengan ini ya, kita tulis akar 2 dikali dalam kurung akar 2 tambah akar 3. Lalu min akar 3 kita kalikan dengan akar 2 tambah akar 3, kita tulis nih. Selanjutnya akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4. Akar 2 dikali akar 3 akar 6. Selanjutnya min akar 3 dikali akar 2 min akar 6. Lalu min akar 3 dikali akar 3 adalah akar 9, min akar 9. Lalu kita sederhanakan, akar 6 dikurang akar 6 ini 0, tinggal adalah akar 4 dikurang akar 9. Akar 4 adalah 2, dan akar 9 adalah 3, sehingga jawabannya adalah min 1. Dari contoh di atas sebenarnya dapat dipermudah dengan rumus umumnya, yaitu jika dalam kurung akar A dikurang akar B dikali akar A tambah akar B, maka sebenarnya cukup mengakarkan mengkuadrat A dikurang dengan kuadrat dari akar B, sehingga akarnya hilang, tinggal A dan kurang B. Di contoh di atas kan dipermudah. Kalau kita tengok cukup 2 kurang 3 saja, dapatnya min 1. Dengan menggunakan rumus tadi kita coba selesaikan soal berikut. Nah, dengan rumus tadi ternyata ini cukup kita, ini akar 10 dan dikurang akar 5 dikali akar 10 tambah akar 5. Maka kalau akar 10 kita kuadratkan, ini tadi dikurang akar 5 kuadrat maka jawabannya adalah 10 dikurang 5 sama dengan 5. Selanjutnya yang ini sama juga, akar 3 akar 3 dikuadratkan dikurang 3 akar 2 dikuadratkan sama dengan, kalau dikalikan 3 akar 3 dikali akar 3 yaitu 9 akar 9. Kemudian yang ini 3 akar 2 dikali 3 akar 2 yaitu 9 akar 4.
Kalau disederhanakan 9 dan 3 ya, lalu dikurang 9 kali 2 sama dengan 27 dikurang 9 kali 2 18. Jadi 27 kurang 18 adalah 9 ya. Oke, 9. Oke, jawabannya adalah 9. Kira cukup mudah. Nah, silakan Anda sekalian menyelesaikan tugas berikut selama 20 menit ke depan bersama teman-teman. Nanti dikumpulkan di kantor.